Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rizky Maulana dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita akan mengulas dan mempelajari secara singkat bagaimana peradaban bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Nah, sebagaimana kita ketahui pada pembahasan bangsa Arab sebelum masuk Islam, ini kita akan mempelajari tentang kondisi geografis, kemudian ekonomi, budaya Jazirah Arab sebelum Islam, memahami akar sejarah dan konteks peradaban dan transformasi Islam, kemudian adalah fokus pada periode Jahiliyah abad ke-7 Masehi termasuk peta Jazirah Arab. Itu yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa pahami bersama. Kita mulai dari struktur sosial masyarakat Arab Jahiliyah. Kita ketahui bahwa sistem kesukuan masih merupakan hal yang luar biasa bagi masyarakat Jahiliyah. Disebutkan bahwa kesukuan yang luar biasa itu berdasarkan dari tingkat kekayaan dan banyak suku serta adanya tingkat sosial dalam masyarakat. Semakin banyak sukunya, semakin banyak kekayaannya, maka penghargaan terhadap suku tersebut dipandang lebih tinggi daripada suku yang lain. Kemudian dalam stratifikasi sosial masih adanya perbedaan antara bangsawan, pedagang, budak, dan kelompok marginal. Jadi masih ada perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Kemudian peranan perempuan itu dalam masyarakat jahiliyah sangat bervariasi dan tergolong masih dalam kondisi yang sangat sedikit, sehingga perlindungan suku dan perlindungan suku terhadap suku-suku tertentu dan perbudakan masih sangat umum pada saat tersebut. Kita bahas juga sedikit. Jahiliyah di sini bukan berarti pemahamannya yang bodoh, tetapi bukan berarti intelektualnya yang bodoh, tetapi adalah pemahamannya yang bodoh. Karena pada masa ini Arab Jahiliyah sebenarnya sudah mencapai kemajuan yang sangat luar biasa dalam bidang pendidikan dan dalam bidang ilmu-ilmu yang lain, namun pemahamannya masih dikatakan bodoh. Kemudian aktivitas ekonomi bangsa Arab pra-Islam itu seperti biasa, ada berdagang, beternak, kemudian bertani. Kalau berdagang itu menggunakan rute-rute tertentu, sedangkan kalau bertani itu adalah berada pada wilayah-wilayah yang memiliki daerah aliran air yang subur. Kemudian peternakan itu adalah sebagai contohnya adalah peternakan unta, domba, dan hewan lainnya, itu sangat berperan penting. Tetapi yang paling penting adalah jalur perdagangan seperti pada pasar Ukaz. Beralih kepada kepercayaan agama seperti biasa pada zaman jahiliyah itu adalah adanya politeisme, artinya penyembahan berhala dan dewa-dewa lokal seperti Alat, Al-Uzza, dan Manat masih banyak, artinya menyembah berhala. Kemudian adalah animisme, yaitu percaya kepada roh dan kekuatan alam. Kemudian adanya pengaruh agama lain, yaitu pengaruh agama komunitas Yahudi dan Kristen di beberapa wilayah tertentu. Nah, jadi pada dasarnya kepercayaannya itu bukan hanya percaya kepada berhala kemudian roh, tetapi ada juga kepercayaan bangsa Yahudi dan Kristen yang sudah ada pada saat itu di kota Mekah. Kemudian pencapaian budaya dan intelektual. Orang-orang Mekah terkenal dengan orang yang memiliki sifat dalam hal sajak, terutama dalam puisi yang orang-orang tersebut memiliki keahlian dalam penyair, artinya memiliki penting dalam masyarakat. Kemudian memiliki berbagai bahasa dan perkembangan bahasa Arab yang sangat luar biasa dalam sastra. Kemudian memiliki tradisi saling menceritakan legenda atau melestarikan sejarah dari budaya masing-masing. Nah, ada kota-kota utama di Jazirah Arab, yaitu ada 3 kota utama. Yang pertama Mekah sebagai pusat perdagangan dan keagamaan, lokasi Ka'bah juga. Kemudian ada Madinah atau Yasrib sebagai kota pertanian dan komunitas Yahudi dan suku-suku Arab.
Kemudian adalah Yaman sebagai peradaban kuno dan sistem irigasi dari pertanian maju. Jadi tiga kota utama Jazirah Arab itu adalah Mekah, Madinah, sama Yaman. Nah, tokoh-tokoh penting dalam sejarah pra-Islam, sebelum Islam itu ada pertama dari segi penyair, itu adalah Imru al-Qais dan Antarah Ibnu Shaddad. Kemudian tokoh pemimpin suku yang sangat berpengaruh dalam bidang politik dan peperangan. Dan kemudian adalah para pedagang yang memiliki aktivitas ekonomi. Kemudian kemerosotan masyarakat jahiliyah adalah karena adanya peperangan antar suku yang merupakan konflik yang terus-menerus yang tidak yang berdampak pada stabilitas keamanan dan politik tiap suku tersebut atau kabilah, sehingga ketidakadilan sosial, perbudakan, penindasan perempuan menjadi hal yang biasa terjadi pada saat itu. Kemudian adalah kekosongan spiritual, artinya ketidakpuasan dengan kepercayaan tradisional. Warisan peradaban Arab pra-Islam adalah yang pertama adalah bahasa dan sastra. Kemudian adalah adanya tradisi-tradisi atau praktik-praktik yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Kemudian adalah pemahaman sejarah yang memberikan kontribusi yang luar biasa pada budaya Jazirah Arab, yaitu penggunaan bahasa Arab klasik dalam Al-Quran adalah salah satu contoh yang sangat penting. Kesimpulannya adalah peradaban Arab sebelum masuk Islam itu sangat kompleks dan signifikan. Memahami masa lalu dan menghargai masa kini dan masa depan, kita harus tetap mempelajari sejarah dan budaya Islam. Jadi dengan adanya sejarah itu yang kita pelajari memberikan hikmah dan menjadikan gambaran untuk kita untuk bagaimana berbuat atau bagaimana bertindak pada masa sekarang. Terima kasih, itu saja mungkin untuk penjelasan singkatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.